Saya nulis bahwa kita itu, jiwa kita itu adalah majikan. Sedangkan tubuh kita, fisik kita ini adalah babu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat dan kita kedatangan bintang tamu. Bukan bintang tamu, bagi antum bintang tamu, bagi saya adik saya sendiri. Bahkan lebih dari adik saya sendiri. Dan beliau, Masya Allah, sekarang aktivitasnya tidak ada lain kecuali berdakwah. Siapa beliau? Yuk kita ketemu beliau. Bintang jatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Pasti tahu ya. Bintang jatuh. Masya Allah. Makasih Lik, udah bisa datang ke pesantren Tahfiz Cinta Quran. Teman-teman semuanya, ini kedatangan yang luar biasa. Setelah banyak tamu-tamu yang datang, saya berharap ya Allah disisihkan di antara kesibukannya. Waktunya sedikit aja mampir. Padahal tinggal suruh aja datang. Masya Allah. Kita pingin ngunjungin ini, Lik, ngunjungin pembangunan pesantren penghafal Quran. Jadi ini Tahfiz Danda Institute yang kita bangun asrama putrinya dulu. Jadi ini Masjid Al-Fatih udah jadi. Masjid Al-Fatih ini terinspirasi dari antum. Waduh. Kalau cerita Al-Fatih, padahal yang ceritain Al-Fatih pertama kali ke beliau itu saya. Sekarang beliau lebih dalam cerita Al-Fatih. Ya, antum cerita saya ceritakan kayak yang lain. Wah. Masya Allah. Kita belajar tentang Al-Fatih ini justru sekarang dari beliau. Saya banyak terkagum-kagum kisah yang beliau ceritakan justru yang di luar dari apa yang saya pernah bayangkan ya. Teman-teman doakan ini Masjid Al-Fatih sudah selesai 100%. Ya, alhamdulillah, dan di sini juga dipakai sebagai studio Amazing Muharram 9 yang menghantarkan hidayah ke seluruh dunia. Nah, sekarang kita ke asrama putri. Yuk kita jalan-jalan yuk ke belakang. Rencananya sekitar 200 santri putri. Ya. Usianya 18 sampai 23 tahun. Masya Allah. 2 tahun setengah masuk sini belajar ulumul Quran, ulumul hadis, bahasa Arab, belajar manajemen, entrepreneur, dan free. Masya Allah. Gratis. Saya tahu Kang kenapa antum buat asrama putri duluan Kang. Karena kan antum kan anaknya putra semua. Oh gitu, kirain apa? Masya Allah. Betul. Anak saya putra semua. Jadi Masya Allah. Nah ini sudah jadi Lik. 3 lantai. Ya. Ini kamar santri putri dan ruang belajar juga. Dan juga ada kamar-kamar untuk para guru. Bawahnya juga ruangan, ya, Kang? Insya Allah nanti ada ruangan makan juga. Dan dari ruangan ini akan langsung masuk ke masjid. Nah, depan tadi itu adalah gedung santri Ikhwan. Sehingga invisoltam, nggak akan mereka bisa ketemu kecuali sholat doang ketemu. Dipisahkan masjid, Kang ya? Dipisahkan oleh masjid. Masya Allah. Alhamdulillah ini pembangunan terhenti 5 bulan karena COVID. Tapi kita lanjutkan lagi, kalau nggak COVID kemarin, insya Allah sudah selesai. Alhamdulillah. Ini santrinya usia 18. Nah, saya kan belajar dari antum, Lix. Anak-anak muda itu harus di-upgrade. Karena ya seperti yang antum sampaikan di Yuk Berhijab. Saya itu Masya Allah ya, Yuk Berhijab itu saya nggak tahu udah berapa kali cetakan tuh. Udah nggak ngitung antum kali. Nggak ngitung ya? Yuk Berhijab udah putusin aja. Zaman-zaman itu, padahal zaman-zaman itu antum udah nggak muda lagi. Itu bingung saya padahal ya. Tapi kok antum bisa muda lagi kan? Ya, padahal udah nggak muda lagi tapi bisa mengemas. Saya masih ingat teman-teman. Saya kalau ngobrol sama beliau tuh, ngobrol berdua, tiba-tiba tweetnya jalan sendiri. Saya bilang, loh Lik, kan antum ada sama saya, kok tweetnya jalan? Nah Kang, itu namanya ada mesin tweetnya Kang. Loh, jadi kerjaan antum? Ya itu, ngumpulin tulisan. Masya Allah, dan waktu itu jadi trending setter. Nah jadi saya belajar sama antum, bagaimana mereka ini anak-anak muda, ke depan itu justru menjadi masa depan Islam di tangan mereka. Dan dimulai dari akhwat. Dan salah satu dosen utamanya teman-teman, Ustadz Felix. Waduh. Wah. Kalau kelasnya nanti semua auto radikal. Kayak kita lihat, alhamdulillah ini wakaf dari teman-teman semua, Lik. Ada yang wakaf, Ustadz nitip ya 100.000. Ya. Ustadz, kalau 50.000 boleh nggak? Dan ada yang wakafnya 10 miliar ada. Masya Allah. Ada yang wakafnya 2 miliar ada. Ada juga yang wakafnya semen aja Ustadz. Semen, ngasih semen boleh. Nah ini kamar-kamar untuk para guru, tapi kamar istirahat sementara. Nah ini kamar-kamarnya, sampai sana kamar.
Di atas ini kita mulai masuk ke ruang belajarnya. Insyaallah. Nah, ini kita mulai masuk, coba kita ke kiri, ruang belajar. Saya cuma mikir, Lik, satu saat saya wafat, antum pasti wafat. Ya, Ustadz Insan Mokoginta udah wafat. Ustadz Arifin Ilham, antum masih ingat ya, waktu kita jalan berdua sama beliau, sarapan pagi bareng. Beliau sekarang sudah nggak ada. Ustadz Hari Mukti juga udah nggak ada. Ada masanya nanti WA tersebar. Inna lillahi, telah meninggal dunia Ustadz Felix Xiao. Ada masanya. Nggak tahu beliau duluan atau saya duluan, atau saya belakangan beliau duluan. Sama aja ya. Tapi itu pasti. Maka saya dan beliau mempersiapkan sesuatu yang pasti. Makanya saya berharap ketika saya satu saat nggak ada, ini bisa menggantikan kita untuk terus berputar roda dakwah. Alhamdulillah. Ini ruang belajar, kita ruang belajar yang full multimedia. Jadi kita ingin kesankan bahwa pesantren itu nggak selalu kumuh gitu. Ya, modern. Modern, canggih, tapi juga pemikirannya cerdas gitu. Karena seringkali pesantren itu identiknya dengan apa ya, kotor, kumuh, jorok gitu. Ketinggalan zaman. Nah, kalau nggak jorok nggak pesantren katanya gitu. Iya, betul. Iya kan? Nah, kalau itu belum panu belum ya. Kalau belum panu belum. Nah, ini kita masuk ke ruang belajar lagi di sini. Nah, nanti ada tembus nih jalan nih. Langsung tembus ke masjid. Oh, ini jalannya? Ya. Oh, mau buat dari sini? Nanti dari sini jalan tembus, ada pintu. Ada pintu, bisa masuk dari situ. Jadi santri-santri keluar masuk. Ini wilayah Ahwat. Ya, jadi Ahwat area. Nanti depan Ikhwan area. Jadi bagi antum yang masuk sini niatnya cari jodoh ya susah. Ya. Harus melalui kiainya dulu. Masya Allah, alhamdulillah. Baru bisa sampai. Teman-teman, ini luar biasa ya. Jadi saya ingin cerita sama antum semuanya. Saya dulu banyak ngisi di Bintaro. Ya. Sampai Ustadz Felix bilang, antum jadi mak-mak Bintaro. Pindah aja ke sini. Pindah ke Bintaro. Beneran jadi doa. Dia doa. Jadi artinya hati-hati teman-teman dengan setiap kata, sikap. Dan luas tanah 5.000 meter dengan nilai 20 juta per meter. Berarti nilai ya, tanahnya nggak mungkin, mustahil. Dibeli. Nggak mungkin, bagi saya tuh nggak mungkin gitu. Iya, betul. Tapi ya itu doanya antum, doa teman-teman, supportnya antum terutama untuk Cinta Quran luar biasa, support. Wah, luar biasa. Ini diwakafin, jadi kita nggak beli. Ya. Wakaf coba. Ya, dan wakafnya 100 miliar. Jadi teman-teman 1.000 juta, 1 miliar ya, 1.000 jutanya 100 kali. Jadi 1.000 juta 100 kali. Nah, ini ruang belajar nanti insya Allah. Ini ruang belajar, juga kamar santri nanti di atas. Ya, megah banget. Baja semuanya. Ini ruang belajar nih kan? Ruang belajar, insya Allah di sini. Dan iklim Bintaro juga masih deso, masih enak kalau pagi ya. Dan teman-teman semuanya, saya diserahkan tanah wakaf waktu itu cuma tanah doang, jadi tanah kosong. Wakifnya masih saudara dengan saya. Beliau bilang, saya wakafkan tanah ini, tolong dibangun pesantren penghafal Quran. Kayaknya saya nggak lama lagi, beneran. Habis wakaf, beliau wafat. Perniagaannya sangat luar biasa. Beruntung banget. Jadi habis wakaf, wafat. Karena anak nggak punya. Ya. Ilmu yang bermanfaat, beliau bilang, saya jarang ke majelis ilmu. Tinggal harta. Ya, udah harta aja langsung plong. Ya. Tadinya wakafnya setengah aja. Maklum dia manusia biasa. Beliau bilang gini, 2.500 aja ya. Istrinya bilang, jangan. Nanti kalau 2.500, rumah kita nggak ada pintunya di sana. Rumah kita nanti nggak ada jendelanya di sana. Maksudnya nggak sempurna gitu. Bapaknya bilang, terus jadi gimana? Aku kan masih manusia, masih mau lagi nih, setengahnya lagi kan masih kepake. Udah Pak, wakafin aja. Diwakafin, 2.500 kali sama 2.500 lagi, 5.000 meter. Dan saya juga tadi bingung kan, cuma dikasih tanah. Gimana ya? Tanah. Tapi ada Allah. Bismillah. Pelan-pelan aja, bismillah. Dari batu 1, batu 2. Ustadz Felix datang, peletakan batu, ya kan? Terus teman-teman datang, mulai kerikilnya, mulai ininya. Ustadz yang lain datang, tuh doanya jadi. Nah, kira-kira menurut antum, apa nih bagusnya kalau pesantren ke depan, visinya, anak-anak muda enaknya diapain ya? Kalau selain
menghafal Quran? Karena penghafal Quran kayaknya udah banyak atau masih kurang buat antum? Saya pikir mungkin ini Kang ya, sebagaimana antum dulu mendidik kita ya Kang ya. Apa namanya, yang paling penting itu adalah visi, untuk apa dipergunakan alat-alat ini. Quran itu kan cuma alat yang mengarahkan. Sedangkan Al-Quran itu sendiri dia punya visi perubahan. Dia punya visi untuk kemudian arah mana yang dituju. Nah, itu yang jarang saya pikir untuk jadi gini, menghafal Quran itu cuma alat. Al-Qurannya sendiri itu sebenarnya punya tujuan. Nah, tugas kita itu adalah memang seperti yang antum amanahkan kepada kita untuk menginstal tujuan yang Al-Quran inginkan terhadap setiap muslim. Nah, sehingga setiap muslim itu bergerak pada satu tujuan yang jelas. Jadi bukan sekarang kayak sekarang diobrak-abrik sama orang, diombang-ambingin sama orang. Banyak penghafal Quran tapi nggak ada yang mau untuk menerapkan Al-Quran. Banyak penghafal Quran tapi nggak mau diarahkan sama Al-Quran. Padahal menghafal Quran itu adalah cuma alat untuk bisa diarahkan Al-Quran, untuk bisa mengarahkan orang lain untuk Al-Quran. Nah, mudah-mudahan saya pikir cinta Quran ini besar sekali kontribusinya dalam itu, insya Allah. Nah, menurut antum mentalnya Al-Fatih tuh dengan kondisi anak muda sekarang, kenapa sih anak muda sekarang tuh gampang nyerah gitu? Dibandingkan Al-Fatih dulu itu, antum cerita ya, saya tuh bahkan dapat cerita justru banyak detail dari beliau. 250.000 pasukan, kalah dari laut, kalah juga. Akhirnya buat sesuatu yang nggak pernah dibuat. Nah, kenapa anak sekarang kok malas, udah gitu. Apa tuh sebabnya? Ada 3 yang saya selalu sampaikan. Pertama adalah ulama yang memang mengarahkan. Jadi ulama bukan sembarang ulama ya. Jadi bukan hanya mengajarkan fikih, bukan hanya mengajarkan sholat, bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana mandi junub dan segala macam. Ini penting, tapi bukan hanya ulama itu. Tapi ulama yang bisa menjaga agar visinya anak-anak ini tetap dalam koridor-koridor yang sudah diperintahkan Al-Quran. Sekaligus yang kedua adalah Al-Quran. Jadi menginternalisasi Al-Quran dalam diri dia. Dan yang ketiga adalah sejarah. Jadi sejarah itu menjadi sebuah kayak apa ya? Kayak dia tuh punya arahan. Dia punya contoh yang bisa dia indera. Nah, sehingga dia tuh akan selalu mengukur diri dia dari sejarah-sejarah yang sudah dia baca itu. Jadi tetap aja Al-Quran yang jadi intinya. Yang ketiga? Yang ketiga tadi, pertama ulama, yang kedua Al-Quran, yang ketiga sejarah. Berarti sejarah itu masa depan sebenarnya? Ya, sejarah itu senantiasa referensi untuk masa depan. Karena orang nggak mungkin jalan ke depan kalau dia nggak ada referensi di belakang. Gitu. Kita ngeremehin sejarah, ya. Bahkan sejarah mau buat apa sejarah gitu. Makanya alhamdulillah tuh Alif sekarang sama Uminya, setiap Kamis malam dia jadi rujukan sejarah. Dikit-dikit sih, kemarin tentang Sultan Abdul Hamid dan yang lainnya. Tentang jihad ya. Tentang jihad, pelan-pelan ya. Mau nyontohin beliau nih. Masya ya. Allah. Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita harus banyak belajar dari Ustadz Felix ya. Beliau baru hitungan 2002, sekarang berarti 18 tahun. 18 tahun. Ya, sementara kita sudah dari lahir gitu kan, nggak mau mendalami Islam tuh serius gitu. Ya, makanya cinta Quran pingin serius. Dan visi itu tadi yang penting, bener antum bilang. Saya juga kalau nggak ada visi udah nyerah. Betul. Itu dia. Bener sih, rahasianya visi. Kalau cuma ngafalin Quran banyak tempat yang lain. Iya sih. Benar-benar. Saya juga kerasa. Banyak orang nanya, Ustadz, apa sih rahasianya cinta Quran tuh 9 program. Tim 150 orang. Masya Allah. Itu ngegajinya juga gitu. Ya, tim ngerjain tim 3 orang aja pening kita. Tapi di atas saya ada lagi Mas Yoyo, warung spesial sambal 4.000 tim. Lebih ngeri lagi, Al-Fatih 250.000. Itu pasukannya kan, belum rakyatnya, belum semua. Kok bisa? Ketajaman visi. Visi itu apa sih? Dream. Mau dibawa kemana? Tadi Ustadz Feli bilang. Mau kemana kita ini? Jadi teman-teman ya, insya Allah nih doakan pesantren penghafal Quran ini, santrinya punya visi. Karena kalau sekedar hafal Quran, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya. Ini cuma bangunan ya. Beliau bilang tadi istilahnya, beliau bilang ini cuma fisik. Ya, yang namanya fisik itu bisa dibangun, tapi kalau visi, itu nggak mudah. Harus ada orang yang mengarahkan visi. Betul. Nah, Cuk, kita ke atas, tapi belum ada tangganya. Jadi kita masuk ke Masjid Al-Fatih. Nah, bicara Al-Fatih nanti beliau akan detail ngomong Al-Fatih. Ini sudah atap ya. Nah, alhamdulillah. Masya Allah, saya merinding. Nggak kebayang, saya begini tuh nggak kebayang bener. Ya tiba-tiba aja, saat nitip, saat semen, saat nitip, saat saya lihat, loh kok tipis. Begitu dibuka, cek. Ya Allah 1 M gitu. Biasa gitu di sini tuh, Masya Allah. Ya, Allah udah menggerakkan hati-hati setiap manusia, nggak ada yang bisa ngalangin. Ya, siap ya yang mau santri di sini, dosennya loh. Waduh. Dosen luar biasa atau dosen biasa di luar.
Dosen kehormatan. Insya Allah. Alhamdulillah. Dulunya dipakai apa, Kang? Gak ada. Hobinya beli tanah. Terus potong. Bingung mau ngapain. Iya kan? Iyalah. Nah, diwakafin aja. Sedangkan waktu terbatas. Waktu singkat. Aduh. Kita coba masuk ke masjid. Ini ruang dapur makan santri. Kemudian santri setelah itu langsung ke masjid. Dan masjidnya juga kita buat bangun serius supaya nyaman, insya Allah. Nah, ini Masjid Al-Fatih. Alhamdulillah. Khasnya batu batanya. Iya. Desain batu batanya. Expose. Ya, ini arsiteknya teman-teman kita yang pingin bantuin. Saya bilang saya nggak punya uang bayar arsiteknya. Udah tenang aja Ustadz. Pokoknya kita bantu. Jadi arsitek dibantu, tanahnya dibantu, semuanya Allah. Barokah. Nah, kita lihat dari sini bisa kelihatan. Ustadz. Ini azan kan? Ya. Azannya berkumandang dari atas. Insya Allah. Jadi pelajarannya menurut saya hilangkan kata mustahil. Seringkali kita bilangkan mustahil lah. Saya, ya antum, beliau paling tahu saya teman-teman. Jualan Nutrisari. Beliau tahu. Ya, jualan Nutrisari. Sewa buku. Sewa rental buku komik, bangkrut ya. Beliau paling tahu. Saya jualan Nutrisari, maaf ya sebutin merek. Minuman kemasan itu loh. Saya jualan itu di rumah, beliau datang loh. Kok banyak Nutrisari ya kan saya dagang ya. Kerupuk juga benar. Saya ingat. Buku. Nah, buku betul di pinggir jalan pinggir masjid. Nah, ini ruang utama sholat, tapi karena ada acara Amazing Muharram, sementara difungsikan sebagai ruang talk show dan tausiah dakwah yang dipancarkan di Cinta Quran TV. Diisi oleh 99 pembicara nasional dan internasional, 9 hari 9 jam. Dan berhadiah 15 umroh. Masya Allah. Bukan 1, bukan 2, 15 dan ribuan keping emas. Saya nggak tahu. Sudah langsung jadi bajak laut kan? Saya dulu nggak ngerti juga itu. Dari mana ada orang ngasih ribuan keping emas? 15 umroh, kalau satu umrohnya 30 juta, berarti 450 juta, setengah miliar. Ada yang ngasih, nggak ngerti. Pokoknya apa? Allah aja udah. Ya, jadi saya malu teman-teman ya, terutama teman-teman semuanya. Kita harus belajar banyak dari Ustadz Felix ya. Bagaimana beliau menyampaikan Islam ya dengan intelektual ya, dengan menyentuh akal, menyentuh rasa terutama, sehingga bisa terjadinya pergerakan. Maka saya bilang saya nggak bisa ngenandingin beliau. Waduh. Ya, walaupun dulu secara sejarah, ya itu sejarah dan itu tertulis. Ada sedikit saham saya dalam diri beliau. Iya. Tapi saya nggak bisa nandingin beliau. Bukunya sudah ada 13 atau 15. Iya kan. Dan nggak ada bukunya yang nggak mega bestseller. Saya bilang gini, gimana? Itu Fastabiqul Khairat. Gimana caranya saya bisa ngalahin Ustadz Felix? Bisa kan? Nikah lagi. Itu kan. langsung pulang nggak pulang? Aduh, tapi alhamdulillah umur saja udah oke, aman. Waduh, aman dulu, banyak yang nonton nih loh. Aman, besok pada nge-DM nih. Masya Allah. Jadi, Masya Allah. Jadi saya tuh mikir gimana cara ngalahin amal solehnya gitu loh. Jadi teman-teman berlomba-lomba, Ustadz Felix juga gitu kan, gimana caranya ngalahin Kang Fatih nih gitu kan. Kalau beliau manggilnya bukan Kang Fatih, Kang Ari. Berarti kalau antum sudah manggil Kang Ari, berarti antum orang dekat banget sama saya. Masya Allah. Ya, karena orang biasanya Kang Fatih atau Ustadz Fatih. Berarti orang zaman dulu. Nah, itu kalau Kang Ari berarti jadul banget tuh ya. Nah, jadi saya gini, gimana cara ngalahin beliau ya? Instagram. Udah jauh kemana bawa itu istilah orang Sunda mah ya. Saya baru 200 ribuan. Beliau udah hampir 6 juta. Udah 6 juta. 4,5. Oh, saya doakan 4,5 juta. Facebooknya udah hilang. Facebooknya hilang berapa juta. YouTube-nya udah hampir 1 juta. Saya bilang, gimana cara ngejarnya? Gimana cara ngejarnya? Supaya apa? Lomba lari, Fastabiqul Khairat. Jadi bukan dengki-dengkian, bukan hasad. Nggak ada. Ngapain juga saya iri. Ya? Ngapain saya iri? Transfernya tiap hari. Insya Allah ngapain iri? Jadi gimana? Berlomba. Akhirnya apa? Ya udahlah, saya bangun Cinta Quran, bangun program. Saya nggak bisa mengimbanginya dari sisi menulis buku. Saya 1 buku pun belum.
beliau sudah belasan buku. Nah, itu jadi teman-teman, ini cara kita masing-masing ya. Ada yang nggak bisa nulis, ngisi. Ada yang bisa nulis, bisa ngisi, bagus. Apalagi? Apa yang bisa? Harta. Nggak bisa harta, apalagi? Pokoknya apa aja yang kita bisa lakukan, lakukan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Dan ini kita naik ke atas sekarang. Ini kita ke atas, asrama santri di sana kan. Nah, santri masuk dari pintu ini, nanti ada yang dibuka. Kalau nggak bisa nulis buku ya, nulis buku pernikahan. Insya Allah. Ini ruangan atas kamar santri untuk ahwat sholat di sini. Nah, ini kita ngelihatnya di sini kalau ke bawah. Ini tadinya ada kaca nih, dilepas dulu karena studio kan. Supaya nggak pecah kan ya? Supaya nggak pecah. Kacanya sangat mahal karena tebal segini. Dan ini nanti ada LED. Jadi nanti ini pasang LED selebar ini semuanya. Ada yang bantu lagi. Luar biasa. Kata beliau, Ustaz, ini kalau pakai infocus jelek, kena matahari pecah. Udah saya kasih LED aja. Saya bilang, LED ya? Saya nggak ada duit ya Pak. Gak usah pakai duit. LED-in semua. Jadi nanti santri di atas tuh kalau ngeliat tausiah langsung lihat satu layar besar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, saya pingin dapat nasihat antum. Waduh, kebalik Kang. Untuk diri saya dan teman-teman semuanya, terutama yang ada di usia-usia 21, itu kan usia nanti yang akan nempatin ini. Poinnya, sebenarnya kan semua berubah nih, sekarang semua serba digital. Sekarang semua serba teknologi. Nah, supaya kita yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita, itu gimana ya? Karena kita sendiri sekarang anak-anak muda malah manfaatinnya maksiat tuh, dipakai TikTokan, dipakai joget-joget, pokoknya udah nggak karu-karuan. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman nih supaya bisa mengendalikan teknologi itu jadi amal soleh gitu? Saya bilang gini Kang, dalam buku Habits itu saya tulis gini. Habitsnya itu. Saya nulis bahwa kita itu, jiwa kita itu adalah majikan. Sedangkan tubuh kita, fisik kita ini adalah babu. Babu atau pelayan. Pelayannya. Ya, kalau bahasa Sumatera babu. Babu. Jadi kalau supaya mereka lebih masuk ya. Babu. Jadi jiwa kita itu adalah majikan. Sedangkan fisik itu adalah babu. Nah, pertanyaannya adalah kita tuh mau mengendalikan babu atau mau dikendalikan babu? Jadi sebenarnya itu aja. Jadi segala sesuatu yang fisik itu adalah badan kita, atau tangan, kaki, mobil, HP, teknologi, segala sesuatu duniawi itu adalah babu sebenarnya. Nah, jadi babu itu harusnya disuruh-suruh, bukan malah nyuruh. Nah, kalau misalnya kita itu dikendalikan sama teknologi, contoh ya, mungkin mereka bilang, enggak kok saya tetap yang ngendaliin. Ini buktinya saya lagi main game, saya lagi ngendaliin. Iya, secara nyata dia ngendaliin. Tapi kalau nggak ada game itu dia resah. Dia galau. Nah, antum apalagi kan antum game mania tuh. Kalau nggak joget-joget dia galau kan. Antum kok bisa tuh? Nggak gamenya nggak gila lagi kayak dulu. Saya cuma ngomong bahwa saya nggak mau dikendalin babu itu aja kan. Antum bayangin, beliau lagi mahasiswa masih gondrong segini. Saya masuk kamarnya, itu game semua. Babu semua. Babu. Jadi mental babu. Iya, makanya karena dikendalin babu kan gitu kan ya. Nah, jadi kalau saya memutuskan mengendalikan babu aja kan. Jangan dikendalikan. Jadi contoh, kita bikin game, yang game itu bisa memperkenalkan Islam. Nah, itu berarti kita mengendalikan babu. Kita gunakan Instagram untuk kemudian membuat diri kita lebih tersebar Islamnya. Nah, itu berarti menjadikan dia sebagai babu, kerja untuk saya kan gitu. Duit kita suruh kendaliin, suruh dia kerja untuk kita. Nah, itu babu gitu kan. Berarti kita majikan yang benar. Nah, kalau sekarang kita nih masih kerja untuk duit gimana? Berarti mungkin kalau ada orang yang dikendalikan duit ya, dalam arti kemudian dia cuma untuk dunia tapi dia sama sekali nggak tahu bahwa ini adalah babu yang disuruh dipergunakan untuk dikerjain gitu kan ya. Nah, maka sebenarnya dia adalah dikendalikan babu gitu. Walaupun kayak majikan. Jadi sebenarnya berarti kita selama ini masih banyak dikendalikan oleh pembantu babu. Daripada kita yang ngendaliin. Nah, itulah mungkin maknanya kalau dalam hadis kan adalah budak dunia Kang ya. Jadi bukan budaknya Allah, tapi budak dunia. Kalau budaknya Allah ya dia tidak akan bisa dikendalin apapun. Makanya ada peribahasa yang terkenal, orang yang sudah berserah kepada Allah tidak akan menyerah terhadap yang lain karena dia sudah berserah pada Allah. Yang diperbudak oleh Allah tidak akan bisa diperbudak oleh yang lain.
Jadi gitu. Jadi kita tuh sebenarnya adalah mau dikendalin babu atau mau mengendalikan babu itu aja. Tinggal di dan me ya sebenarnya. Iya, betul. Masya Allah, teman-teman dalam banget ini. Siapa yang mau jadi babu? Daftar. Daftar. Iya bener. Jadi akal itu mengendalikan nafsu. Iya. Ya, cuma itu kan bahasa berat nih. Bahasa sederhananya babu dan majikan. Berarti kalau orang yang gila dunia, semata-mata dunia, ya dia sebenarnya mentalnya belum manusia. Belum majikan. Ya, Insya Allah, Robby. Karena majikan kan menyibukkan, Kang, bukan disibukkan. Kira-kira ke depan kalau untuk santri, bagusnya kurikulum digitalnya, itu kemana arahnya nanti kurikulum digital? Kalau kurikulum digital sih saya pikir itu sangat bagus sekali, kan. Nah, jadi untuk mereka mengenali kondisi seperti apa. Jadi lebih pada menyiapkan dakwah mereka untuk ke depan ya, Kang ya. Jadi pembahasan tentang mungkin pembahasan ini, Kang ya, masa depan kayak futuristik gitu ya, Kang ya. Jadi contoh misalnya kayak gini sekarang. Tahun 2020 misalnya, itu ada pembahasan untuk 2025, 2030 bahkan. Jadi contoh misalnya bahkan saya dapat satu buku itu tentang memaknai tentang 2025. Jadi seperti apa ya, semacam kayak prediksi orang. Nah, jadi ada prediksi kalau zaman sekarang begini, kalau belakangnya begini, sekarang begini, berarti ada tren, berarti kedepannya akan begitu. Makanya contoh misalnya kayak 5 tahun ke depan mungkin broadcasting, berarti kita harus nyiapin mereka untuk broadcasting. Berarti broadcasting apa yang diperluin, misalnya contoh public speaking. Setelah public speaking misalnya kemampuan untuk video broadcasting pribadi. Berarti mungkin tidak akan ada lagi misalnya contoh orang, lalu kemudian ada tim besar untuk yang mendampingi, tapi mungkin dia operate sendiri paling nggak 1 atau 2 orang. Terus apalagi selain misalnya kalau broadcasting selain public speaking, bisa jadi ada hal-hal yang lain harus dilengkapi, misalnya contoh infrastruktur. Lalu kemudian yang paling penting konten. Karena kalau zaman broadcasting bedanya dengan orang yang zaman editing kayak sekarang, ya broadcast itu nggak bisa diedit. Nah, satu lagi nih, saya ingat antum. Ingatnya kreatif. Kreatif banget. Bisaan antum tuh, bener. Saya tuh satu hal yang saya harus banyak belajar, kita semua teman-teman, adalah kreativitas. Sebenarnya kuncinya apa kreativitas itu? Gimana ya? Kalau saya cuma setiap saya bangun tuh kartun, black komik antum tuh ya. Buat kartunnya Masya Allah, bener-bener. Saya cuma minta sama Allah tiap pagi saya bangun tuh gimana caranya biar bisa menyebarkan Islam lebih luas, lebih banyak dan lebih cepat dan lebih mudah. Itu aja sih. Setiap hari saya minta sama Allah gimana caranya biar lebih cepat, biar lebih mudah, biar lebih diterima lebih banyak orang dan mungkin lebih murah atau lebih apa ya terserah. Pokoknya yang lebih. Pokoknya setiap hari itu yang saya pagi-pagi itu yang saya tanyain. Masya Allah. Dan itu diadukan ke Allah. Betul. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya pesan dakwah ini bisa lebih mudah sampai. Antum buat komik, Al-Fatih, Sape, Q, komik, ada aja tuh karyanya tuh, aduh Masya Allah ya. Buat video kartun bergerak gitu ya. Sederhana sih sebenarnya, tapi Masya Allah orang tuh langsung pesannya sampai. Itu ya. Sederhana kan, kalau nikah lagi belum bisa. Nunggu antum kan. Ini kayaknya terpendam teman-teman ya. Enggak kan. Saya cuma memberi inspirasi. Masya Allah. Supaya nggak sul adab. Aduh. Lah kalau nanti saya duluan kan saya sul adab. Oh gitu. Aduh. Nah, terus yang terakhir kalau misalnya nih udah kreatif. Konten nih sekarang nih. Orang kreatif tapi kontennya jelek. Gimana? Ada yang udah konten bagus tapi nggak kreatif. Kan kontennya bagus, kreatif. Nah, kalau konten gimana tuh buat konten tuh terstruktur gitu? Itu. Jadi sebenarnya kalau secara komunikasi itu konten itu kan adalah bagian daripada lima aspek komunikasi, Kang. Jadi kalau misalnya aspek komunikasi itu pertama adalah pemberi, ada penerima. Kalau dipakai tangan ada pemberi, ada penerima, ada media, ada konten, ada konteks. Jadi pemberi media itu memberikan kontennya cocok dengan media apa. Konteks itu adalah bagaimana persepsi penerima tentang apa yang kita berikan, itu konteks. Jadi ada pemberi, penerima, ada media, ada konten, ada konteks. Nah, konten ini cuma satu bagian daripada satu proses komunikasi. Sehingga kalau kita mau bikin satu konten tertentu, ya kita harus tahu kepada siapa konten ini mau dihantarkan.
Dan seperti apa harusnya mereka mempersepsi konteks itu. Makanya ketika antum ngobrol ke anak-anak muda, gaya bahasanya, terus istilah-istilah mereka. Nah, dan media ini juga menentukan, karena kalau kontennya bagus, medianya nggak tepat ya sama aja bohong. Contoh misalnya dia sudah tahu misalnya milenial sekarang itu sukanya dengan segala sesuatu yang dinikmati secara tontonan misalnya. Tapi dia buat kemudian, dia udah benar proses kreatifnya benar, dia menghadirkan satu konten yang bisa dinikmati. Tapi medianya, contoh misalnya selebaran, ya nggak akan dimakan. Tuh. Siapa yang makan selebaran? Orang sepuh. Ya, karena ini medianya salah. Nah, berarti kalau diganti walaupun medianya, walaupun konten bagus. Tapi konten bagus kan tergantung dinikmati. Contoh kayak gini deh. Kita makan baksonya enak banget. Tapi makannya via gelas. Nggak akan maksimal gitu kan. Harusnya pakai mangkok gitu kan. Atau makan mie tapi via botol. Nah, itu kan nggak enak juga. Benar, artinya itu media ini sangat penting untuk menjadi penyebaran konten yang tepat. Nah, kalau sebaliknya kalau ada orang punya kreativitas bagus, lalu kemudian dia tidak punya konten, ya itu sama aja kayak orang-orang zaman sekarang, akhirnya dijual diri. Dan itu terbatas, ngejek-ngejek diri sendiri, lalu kemudian bikin hal-hal yang aneh-aneh. Kreatifnya bagus, tapi konten nggak ada. Ya paling mudah telanjang aja. Wah, itu. Apa itu nyampah ya itu ya? Iya, paling mudah telanjang aja. Unfaedah itu. Betul, unfaedah, nggak ada akhlak dan segala macam. Itu karena kreatif. Karena dia kreatif. Dia tahu apa yang disenangi sama orang, tapi dia nggak punya konten. Akhirnya yang dia lakukan adalah ya membabi buta. Gitu. Termasuk yang nyerang-nyerang antum itu apa namanya? Kreatif deh. Kalau itu mungkin ada dua ya. Jiwa. Ada dua kemungkinan orang-orang yang suka berlaku kasar. Itu pertama adalah dia sadar, yang kedua yang dia nggak sadar. Kalau ulama-ulama membahas ada orang-orang yang sesat, ada orang-orang yang menyesatkan. Nah, kalau yang sesat itu kita katakan ya sudah, mungkin dia nggak tahu. Tugas kita adalah menyampaikan Islam itu sehingga dia tahu. Mungkin kita nggak cukup bisa untuk melabel diri kita sendiri sehingga kita dilabeli oleh orang lain. Tapi kalau yang mudil, yang menyesatkan, nah maka ya kita tidak ada apapun selain ya Allah yang ngurusin orang-orang kayak gini. Sebagaimana Allah ngurusin Walid bin Mughirah. Masya Allah. Karena dia tahu sebenarnya, tapi dia tetap melakukan kan gitu. Dan itu kayaknya niat banget tuh masuknya komennya gitu ya. Dan kita pikir kita harus belajar kalau seandainya, makanya kan Ibnu Taimiyah itu kan berkata kalau saya nggak salah cukup dikatakan berdosa seorang muslim apabila dia tidak bersusah-susah untuk menuju kepada surga sebagaimana orang-orang bersusah-susah menuju neraka. Jadi ada orang-orang, jadi kata Ibnu Taimiyah seolah-olah masuk neraka tuh susah. Nah, mereka tuh bersusah-susah tuh ngeliatin video sampai dari menit keberapa sampai menit keberapa, detik keberapa, nyari kesalahannya ada di mana, nyekur lagi ke bawah, nyari ada celahnya di mana dan segala macam. Ya. Itu harus dicari. Dan itu harus rajin. Nah, kalau kita nggak rajin kayak mereka yang berusaha untuk masuk neraka, kayaknya masuk neraka itu susah, kita jadi dosa. Saya teringat tuh yang pernah antum bilang waktu kita ngobrol-ngobrol, nge-vlog ke tempat lain gitu. Maksiat itu ya oke gitu. Maksudnya maksiat ya silahkan gitu. Cuma bodoh tuh jangan. Ya, betul. Emang kenapa kalau bodoh? Ya, jadi gini, saya sampaikan. Mohon maaf ya, bukan yang bodoh ya. Dengerin supaya nggak bodoh gitu. Jadi di dalam Al-Quran ketika saya membaca surat Al-Baqarah 30-38 itu, saya menemukan bahwa Adam itu berbuat dosa. Tapi dosa itu ternyata masih bisa dimaafkan oleh Allah. Nah, jadi dosa itu boleh karena itu manusiawi. Bahkan dikatakan dalam satu hadis kalau manusia sudah tidak punya dosa lagi, Allah akan datangkan dengan satu kaum yang berbuat dosa dan dia beristighfar dan meminta ampun pada Allah. Betul. Dan kita berarti manusia pasti ada dosa. Dosa itu boleh, yang penting jangan bodoh. Jadi dosa itu nggak apa-apa, masih ada pemaafannya. Yang nggak boleh itu bodoh. Bodoh itu apa? Bodoh itu ada dua, aba wastakbar itu. Nah, aba itu adalah abai atau ignorance. Ignorance itu adalah masa bodoh. Nah, kan sambungkan bodoh. Sedangkan wastakbar itu adalah sombong, arrogance. Nah, maka ketika mereka arogan dan mereka aba, ignorance dan arrogance gabung jadi satu, itulah namanya bodoh, jahil. Makanya kemudian penentang-penentang Islam itu dikatakan jahiliyah. Karena mereka adalah orang-orang yang arrogance sekaligus adalah orang-orang ignorance. Aba wastakbar. Jadi jangan bodoh. Karena bodoh itu warisan setan. Kalau bodoh borong boleh nggak? Atau cicil? Nah, ada orang-orang kayak gitu. Bodoh itu memang gratis, tapi yang bohong jangan diborong. Itu ya, ingat ya pesan beliau ya. Bodoh tuh gratis, tapi jangan diborong. Cicil juga jangan lah. Ya, sisain lah untuk yang lain. Sisain buat yang lain. Teman-teman semuanya ya. Saya ngingetin buat teman-teman semuanya, hidup kita ini singkat ya, singkat banget. Saya juga nggak tahu, jangan-jangan ini video saya yang terakhir bersama Ustadz Felix, bersama antum ya.
Tapi yang pasti saya sudah menanam butir kurma yang seharusnya mungkin tidak saya tanam. Tapi saya tanam karena saya tahu, bukan saya menikmati, tapi generasi berikutnya. Karena saya akan pulang. Hidup saya di sini untuk di sana. Hidup kita di sini untuk di sana. Kita ada di sini untuk di sana. Demi Allah, hidup ini untuk di sana. Ad-dunya mazra'atul ibadah. Dunia ini ladangnya. Tanemin apa aja, tanemin. Dan insya Allah kalau antum tanam beras, yang tumbuh pasti beras. Tapi kalau antum tanam rumput, jangan pernah ngarep tumbuh beras. Gak akan pernah. Kalau antum tanam beras, akan numpuk rumput. Ganggu kan? Cabut aja rumputnya, berasnya tumbuh. Ya enggak? Anak IPB kita berdua. Tapi nggak kepake IPB. Nah, setelah kita keluar, IPB jadi bagus. Nah, jadi nomor 1. Nomor 1, bener. Kalau kita masih di sana kayaknya enggak kan? Ingat ya teman-teman ya. Tapi kalau nanam rumput, pingin dapat beras, antum mimpi. Nggak akan pernah. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Teman-teman semuanya, makasih atas doanya untuk Cinta Quran Center. Ustaz Felix, makasih banget kunjungan antum, alhamdulillah, dan kita mudah-mudahan semua senantiasa dalam lindungan Allah. Mohon doanya agar pembangunan pesantren Tahfiz dan Dai Institut Cinta Quran cepat selesai dan antum bisa jadi santrinya, ya. Amin. Insyaallah doakan ini selesai semuanya, dan saya doakan juga untuk saya bisa menyaksikan ya antum di sini menuntut ilmu, ya. Saya sih nggak punya tapak di sini, walaupun yang berwakaf bilang nanti silahkanlah bangun rumah mungkin sekitar 100, enggak, saya bilang karena dulu akadnya wakaf tetap wakaf. Saya di sini cuma pembantu yang melaksanakan harta yang antum titipkan. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan mudah-mudahan kita diberkahi setiap langkahnya dalam kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran, bisa kita rasakan kebahagiaan yang amat sangat andai saja diri kita, anak-anak kita, keluarga kita ada yang menjadi penghafal Al-Quran. Bayangkan negeri ini, dari Sabang hingga Merauke, lahir banyak penghafal Quran yang bukan hanya menghafal Quran, tetapi dia mengamalkan, bahkan memperjuangkan Al-Quran. Bahkan mereka bukan hanya hafal Quran, namun mereka dibekali ilmu manajemen, ilmu leadership yang mumpuni, dan mereka juga ditanamkan mental entrepreneurship yang sempurna. Sahabat Cinta Quran, untuk mewujudkan mimpi besar itu, sebuah mimpi besar Indonesia Cinta Quran, maka Cinta Quran berkeinginan membangun Tahfiz dan Dai Institut Cinta Quran Center. Tahfiz dan Dai Institut Cinta Quran Center merupakan wadah kawah candra di muka bagi anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dididik bukan hanya menjadi penghafal Quran, bukan hanya mengamalkan Quran, tapi juga dibekali dengan ilmu-ilmu manajemen, ilmu-ilmu entrepreneur, dan leadership yang mumpuni. Mereka akan dibina sehingga mereka menjadi dai-daiyah yang tangguh, menjadi orang-orang yang fight dalam hidupnya, sehingga mereka mampu dikembalikan ke daerah masing-masing dan mereka mampu berkontribusi dengan prestasi terbaik untuk mewujudkan Indonesia Cinta Quran. Semoga apa-apa yang kita kontribusikan untuk negeri ini menjadi jejak-jejak kebaikan yang kita tinggalkan, yang akan mengalirkan pahala abadi selamanya meskipun kita telah tiada. Dukung program Cinta Quran Center karena mimpi besar kita, cita-cita mulia kita untuk mewujudkan Indonesia Cinta Quran bermula di sini, di tempat ini. Salam Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.